Salam pengamanan. Saya Dodi Hidayat, Manajer Divisi Pembinaan PT Nusantara Satria Agung. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang persiapan dan peningkatan kewaspadaan keamanan dalam situasi dan kondisi khusus. Materinya adalah tentang AGHT, bagaimana menyusun renpam, membuat prosedur dan persiapan untuk pengamanan. Kita mulai. Situasi dan kondisi khusus yang kita hadapi bisa saja misalnya pada saat masa libur seperti contohnya pengamanan Natal dan Tahun Baru, Lebaran ataupun liburan atau cuti bersama. Kemudian situasi politik, bagaimana pengamanan untuk pemilu atau pilpres atau pilkada. Kemudian dampak dari bencana misalnya banjir, kebakaran ataupun gempa. Kemudian yang sekarang terjadi dampak dari pandemi contohnya COVID-19. Kita lihat apa itu ATHG. Ancaman. A-nya itu adalah ancaman. Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan aktif yang dinilai membahayakan aset dan personil di area jaga. Kemudian tantangan. Apa yang dimaksud dengan tantangan? Tantangan adalah sesuatu yang tidak membahayakan, pasif, tapi harus dilakukan untuk menjaga kestabilan dan keamanan di area. Kemudian hambatan. Apa yang dimaksud dengan hambatan? Hambatan adalah sesuatu yang tidak menyerang, tapi mempengaruhi pencapaian tujuan pengamanan. Kemudian gangguan. Apa yang dimaksud dengan gangguan? Gangguan adalah sesuatu yang pasif dengan frekuensi rendah yang dapat mengganggu aktivitas dan ini bisa datang dari dalam ataupun dari luar. Kita mulai mengenai ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan pada saat liburan, baik liburan Natal ataupun Tahun Baru dan Lebaran. Apa yang mungkin mengancam pada area kita? Itu area kita bisa terancam adanya kebakaran, terorisme, penyusupan, vandalisme, pencurian, perampokan ataupun sabotase. Kebakaran ini bisa diakibatkan misalnya oleh adanya kembang api yang masuk ke roof atau ke atap, atau adanya penyusupan seperti kejadian beberapa tahun yang lalu pada saat malam Tahun Baru ada sekelompok anak muda yang menyusup masuk ke gedung untuk mencapai ke atap gedung. Kemudian tantangan apa yang harus dihadapi? Tantangannya adalah pengaturan parkir. Tentu saja pada saat malam-malam Natal, Tahun Baru atau Lebaran banyak sekali pengunjung yang datang ke area tempat kita jaga dan adanya antrian-antrian orang. Kemudian hambatan, apa saja yang bisa menghambat pengamanan? Contohnya adalah kemacetan ataupun ada gangguan dari orang yang mabuk atau pedagang kaki lima atau pedagang asongan ataupun adanya anggota yang mangkir, itu akan menghambat pengamanan kita. Kemudian gangguan apa saja yang mungkin terjadi? Contohnya adanya konvoi kendaraan pada malam Tahun Baru, kebisingan, vandalisme, mati listrik, adanya kembang api, adanya tuntutan dari LSM atau lingkungan dan sebagainya. Itu adalah ATHG pada saat liburan. Kemudian ATHG pada saat adanya kegiatan politik, baik itu pemilu, pilpres ataupun pilkada. Ancamannya adanya ancaman perusakan aset perusahaan atau pemaksaan kehendak dan adanya keributan di sekitar area. Kemudian tantangannya adalah adanya kemacetan, adanya iringan konvoi kendaraan dan keluar masuk kendaraan. Kemudian hambatannya adalah adanya perbedaan pendapat atau pandangan politik di antara rekan ataupun di antara staf atau karyawan yang dibawa ke tempat kerja. Kemudian gangguannya adalah penertiban alat peraga. Biasanya alat peraga itu dipasang di mana saja, contohnya spanduk, baliho, poster dan lain-lain. Atau adanya vandalisme, coret-coret. Kemudian adanya provokasi di sosial media. Dan harus ditekankan untuk seluruh anggota Satpam bahwa anggota Satpam tidak boleh memposting sesuatu atau menyebarkan sesuatu yang sifatnya provokasi ataupun sifatnya beritanya belum dikonfirmasikan. Kemudian AGHT, dampak pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ancamannya tentu saja ancamannya adalah kita sendiri sebagai pengaman terpapar oleh COVID-19. Kemudian tantangannya adalah penggunaan APD yang membatasi gerak atau adanya perubahan prosedur. Hambatannya adalah pengurangan jumlah anggota karena banyak sekali industri yang harus mengurangi jumlah anggota untuk efisiensi. Gangguannya yang mungkin timbul adalah kerusakan alat atau kekurangan APD.
AGHT setelah bencana alam. Ancamannya adalah apa? Adanya pencurian atau kecelakaan kerja karena kerusakan alat, kerusakan mesin, cedera sampai fatality. Kemudian tantangannya adalah pelaksanaan evakuasi gedung, evakuasi korban, dan bagaimana cara kita memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Hambatan yang mungkin terjadi adalah kerusakan sarana dan prasarana, kemudian tidak ada jalur komunikasi, dan gangguannya adalah bisa saja terjadi gangguan dari lingkungan sekitar kita yang ingin masuk ke area jaga kita. Dari AGHT ini, ancaman, tantangan, gangguan, hambatan ini, kita bisa merumuskan rencana pengamanan atau kita singkat dengan RENPAM. Dari RENPAM ini kita akan mempelajari tentang titik rawan. Titik rawan mana saja yang didapat dari analisa hasil AGHT tadi. Dari hasil analisa AGHT tadi, maka akan bisa kita menentukan penempatan pos-pos jaga saja di mana, ataupun adanya pos-pos yang hanya perlu disinggah saja, tidak perlu dijaga. Kemudian kita juga mengikuti analisa dari AGHT tadi, kita bisa menentukan kekuatan jaganya. Apakah kekuatan jaganya cukup dijaga 1 orang, atau harus 2 orang, atau harus 3 orang, dan sebagainya. Atau bahkan mungkin juga harus dilengkapi dengan K9 atau satwa. Kemudian apakah area itu hanya cukup untuk dilakukan perondaan, atau berapa lama perondaan itu harus dilakukan, patroli ke sana itu harus berapa lama dilakukan, dan sebagainya. Kemudian sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan di pos jaga itu, misalnya untuk lampu senter, lampu lalin, alarm, dan sebagainya. Itu titik rawan. Kemudian kita juga dapat mempelajari tentang penjadwalan. Di jadwal ini kita menentukan pola kerja untuk menghadapi gangguan-gangguan. Apakah pola kerjanya harus dirubah atau tetap saja, atau harus ada penambahan kekuatan atau men-plotting anggota. Contohnya kita bisa lihat di penjadwalan yang biasa seperti ini, ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Dengan cara seperti ini, maka kita akan mendapatkan pagi, malam, dan libur. Tapi masalahnya yang terjadi adalah ketika kita ambil contoh, misalnya harusnya di hari ketiga ini, harusnya misalnya atau hari kedua si M ini harusnya dia itu masuk malam, tapi dia tidak bisa. Berarti dari mana ngambilnya? Ngambilnya harus dari yang libur. Tapi yang libur atas nama E dan F ini besoknya harus pagi. Berarti harus dari mana? Harus dari yang masuk pagi. Masuk pagi si misalnya contohnya B ini, dia tidak bisa lanjut malam karena tidak boleh kerja 24 jam. Jadi dengan penjadwalan seperti ini ada beberapa kelemahan. Di antaranya adalah tidak adanya untuk jadwal backup. Kita bisa rubah jadwalnya misalnya menjadi seperti ini. Dengan seperti ini maka pengelompokan atau grupnya itu dihilangkan, sehingga setiap misalnya tadi hari kedua si M ini tidak bisa masuk, maka bisa di backup oleh anggota atas nama D. Dia kan libur pertama, jadi bisa naik malam lagi. Jadi dengan cara seperti ini pola penjadwalannya, maka ada jadwal backup maupun baik untuk shift pagi maupun untuk shift malam. Nah, ini salah satu kelebihan penjadwalan dengan menghilangkan grup ini. Dan juga apa yang manfaat yang bisa didapat dengan menghilangkan grup ini, maka setiap orang, setiap anggota satpam bisa bertemu dengan teman yang lainnya secara bergilir. Artinya apa? Artinya akan terbentuk suatu kedekatan, terbentuk suatu jiwa korsa, dan menghilangkan adanya persaingan antar grup atau antar kelompok. Baik, kita lihat lagi ke penjadwalan. Untuk penguatan anggota, kita bisa dapat di non-shift ini. Pada saat libur misalnya, karena staf tutup, pelayanan tutup, maka yang non-shift ini kita bisa arahkan menjadi shift malam untuk perkuatan anggota malam. Baik, itu penjadwalan. Kemudian kita lihat dengan kita persiapan pemeriksaan peralatan. Untuk penanganan COVID-19, apa saja peralatan yang dibutuhkan kita periksa.
apakah maskernya masih baik, apakah face shieldnya masih baik, atau alat untuk termogannya. Dipastikan termogan itu harus dalam keadaan yang baik, dan kemudian termogan itu harus ada yang bertanggung jawab, siapa yang memeriksa termogan itu sehingga setiap hari dapat digunakan. Kemudian APD kelengkapannya harus lengkap. Kemudian bagaimana untuk cuci tangan, dipastikan bahwa di tempat kerja ada tempat untuk mencuci tangan atau minimal hand sanitizer. Kemudian kita periksa peralatan-peralatan untuk keadaan darurat. Kita periksa APAR, hidran atau alarm. Untuk APAR kita periksa tekanan kadaluarsanya, periksa tekanannya, periksa selangnya apakah selangnya kaku atau tidak. Kemudian periksa dari nozzle-nya apakah ada hambatan, misalnya dijadikan sarang semut dan sebagainya. Untuk hidran kita pastikan kelengkapannya. Kemudian alarm, sekali-sekali alarm itu harus dinyalakan untuk memastikan bahwa alarm berfungsi. Kita juga memeriksa tandu dan kelengkapan kotak P3K. Kemudian kita harus menulis atau mencatat atau memastikan di sekitar kita sarana vaskes atau rumah sakit terdekat di mana dan berapa lama kita bisa mencapai ke rumah sakit itu. Kemudian alat transportasi apa yang bisa kita gunakan pada saat adanya keadaan darurat. Kemudian untuk memeriksa alat pengamanan, CCTV system, pastikan CCTV system itu dalam keadaan baik, semua kamera dapat merekam. Kemudian alat perekamnya masih space-nya masih banyak untuk melakukan menyimpan data. Kemudian pastikan juga kalau ada detektor gerak yang berfungsi dengan baik. Pastikan kalau ada walkthrough atau handheld metal detector, si metal detektornya itu dalam keadaan baik dan baterainya penuh atau baterai cadangannya ada. Kemudian periksa radio HT. Pastikan radio HT semuanya bisa digunakan. Lampu sender jangan sampai baterainya ngedrop. Kemudian lampu lalin, jangan sampai lampu lalinnya padam. Kemudian kita harus memeriksa sarana dan prasarana pengamanan. Yang pertama kita periksa ring luar. Kita periksa tembok-tembok pembatas, apakah ada tembok yang retak atau yang bolong. Kemudian periksa juga kawat berdurinya, apakah ada kawat berdurinya yang putus. Kemudian periksa lampu sorot, apakah lampu sorotnya masih berfungsi. Kawat berduri, gerbang, dan portal. Pastikan gerbang dan portal itu bisa berfungsi dengan baik sebagai penjaga. Kemudian kita juga memeriksa halaman atau area lahan kosong. Pastikan di halaman atau di area kosong tidak ada rimbunan semak-semak yang membatasi pandangan pada saat kita melakukan patroli ataupun melakukan penjagaan. Dan parit-parit pembatas, pastikan parit-parit pembatas di luar itu dalam keadaan bersih. Kemudian kita masuk ke ring dalam. Ring dalam pastikan semua kunci-kunci pintu atau kunci jendela terkunci dengan baik dan lemari terkunci dengan baik. Periksa juga peralatan listrik, peralatan elektronik. Jangan sampai ada peralatan listrik atau peralatan elektronik yang menyala pada saat situasi sedang libur. Kemudian untuk emergency response planning ya, kita pastikan kita memiliki nomor-nomor telepon penting, baik itu PAKO, kantor pusat, kepolisian terdekat, rumah sakit, ambulan, damkar, dan PLN. Pastikan semua nomor-nomor itu ada di pos satpam dan dimasukkan ke HP masing-masing setiap anggota. Kemudian prosedur, pastikan semua anggota dan kita sendiri memahami bagaimana misalnya prosedur pada saat penanganan kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusuhan, dan lain-lain, ataupun prosedur memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan prosedur pada saat evakuasi. Pastikan semua prosedur ini tercatat dan pernah dilatihkan. Hubungi segera komandan kalian masing-masing apabila ada prosedur yang belum dilatihkan, contohnya misalnya prosedur penanganan kebakaran dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara bertindaknya pada saat patroli atau perondaan. Patroli ini ada dua, patroli keamanan area dan patroli untuk keselamatan.
Tujuannya adalah untuk patroli ini atau perondahan ini untuk memeriksa dan memastikan seluruh personil dan aset perusahaan dan lingkungan dalam keadaan aman dan ketertiban dapat dijaga. Pelaksanaannya adalah, prosedurnya adalah, usahakan patroli dilaksanakan minimal oleh 2 orang. Karena apabila dilakukan dengan 1 orang, apabila orang tersebut atau petugas patroli tersebut membutuhkan bantuan, dia tidak ada orang lain. Tapi kalau misalnya berdua, maka ada orang lain yang bisa memberikan pertolongan atau memberikan bantuan. Kemudian laksanakan persiapan. Persiapannya apa saja? Persiapannya adalah, salah satunya adalah pastikan peralatan dalam keadaan baik, senter dan sebagainya. Kemudian pastikan ada checklist patroli, titik-titik mana saja yang akan kita tuju. Kemudian ada checklistnya untuk mencatat keadaan. Kemudian lakukanlah patroli secara acak sehingga tidak terdeteksi oleh orang lain. Catat jam keberangkatan dan jam kembali. Selalu laporkan situasi di area. Apabila kita sudah mencapai suatu area tertentu, maka kita dapat menggunakan HT untuk koordinasi dengan pos utama untuk melaporkan situasi. Apabila menemukan pelanggaran, segera tegur. Apabila orang yang atau karyawan yang kita tegur tidak mau kita tegur, itu tidak perlu kita berdebat. Cukup catat nama, divisi mana, kalau bisa dipoto orangnya untuk segera dilaporkan pada atasannya. Patroli K3. Patroli K3 ini bertujuan untuk memastikan sarana dan prasarana gedung dalam keadaan baik dan tidak membahayakan dan siap digunakan pada saat terjadi keadaan darurat, serta memastikan tidak ada pekerjaan atau kegiatan yang berbahaya. Contoh pekerjaan atau kegiatan yang berbahaya misalnya adalah pengelasan, memperbaiki atap dan sebagainya. Prosedurnya adalah saat anggota Satpam memeriksa pintu darurat dan tangga darurat. Pastikan di pintu darurat itu tidak ada yang menghalangi dan lajur atau jalur tangga darurat tidak ada benda-benda yang menghalangi. Kemudian periksa lantai-lantai. Pastikan lantai-lantai tidak ada ceceran air, tidak ada ceceran minyak, tidak ada kabel yang melintang dan sebagainya. Periksa apar, kemudian periksa lampu-lampu sein tanda darurat. Kemudian periksa sarana dan prasarana listrik. Untuk sarana dan prasarana listrik ini, apabila ada sesuatu yang harus dimatikan, pastikan dimatikan. Apabila ada alat yang harus dinyalakan, pastikan dalam keadaan menyala. Kemudian segera tindak lanjuti apabila menemukan pekerjaan yang berbahaya seperti tadi, pengelasan dan sebagainya. Kita lanjutkan. Prosedur jaga malam. Dipastikan jaga malam ini dilaksanakan. Situasi dan kondisi penjagaan pada malam hari berbeda dengan situasi dan kondisi pada siang hari. Pada malam hari, tingkat gangguan, tingkat ancaman, dan risikonya sangat besar. Untuk itulah butuh konsentrasi pada saat pelaksanaan jaga malam. Konsentrasi ini artinya apa? Artinya dia tidak teralihkan oleh pekerjaan-pekerjaan lain. Contohnya main HP, nonton TV, dan sebagainya, atau main game. Dan juga perlu kewaspadaan yang sangat tinggi. Pada diri anggota Satpam itu harus selalu ada rasa was-was dan rasa takut, rasa curiga. Jangan-jangan kalau saya tidak melakukan patroli, maka ada orang yang akan masuk ke area jaga. Jangan-jangan kalau kita tidur, maka pencuri akan masuk. Nah, itu selalu ditimbulkan dalam diri anggota Satpam, merasa waspada. Kemudian untuk melaksanakan jaga malam butuh fisik yang prima, artinya butuh kesiapan yang tinggi. Nanti untuk fisik yang prima ini akan kita pelajari pada saat kita belajar tentang persiapannya. Kemudian pada saat jaga malam selalu lakukan turjawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Hal ini harus rutin dilakukan dan tetap dilakukan. Persiapan pengamanan secara fisik. Untuk mempersiapkan pengamanan pada saat situasi dan kondisi yang darurat ataupun situasi yang biasa, maka kita Satpam harus memiliki tubuh yang prima, yang sehat. Itu didapat dari mana? Didapat dari olahraga yang rutin.
minimal anggota Satpam harus menjaga fisiknya dengan cara olahraga yang rutin. Tidak perlu olahraga yang mahal. Anggota Satpam bisa hanya dengan berlari, push up, dan sebagainya. Kemudian asupan makanan yang baik. Diperhatikan bahwa apa yang masuk ke tubuh kita, makanan ataupun minuman yang ke tubuh kita akan mempengaruhi fisik kita. Jadi pastikan kita mengurangi hal-hal yang makanan minuman yang tidak baik, yang tidak sehat. Daripada merokok, harga rokok misalnya berapa? 2.000, 3.000, lebih baik uang itu kita belikan sebutir telur untuk makan daripada kita beli hal-hal yang tidak baik, yang berminyak, yang digoreng. Lebih baik kita minta disiapkan oleh istri kita sendiri untuk supaya memastikan bahwa asupan makanan yang kita makan itu bersih dan sehat. Kemudian istirahat yang cukup. Apabila kita akan lanjut malam, besoknya kita shift malam, maka hari ini kita harus beristirahat yang cukup. Pastikan kita tidak main, tidak nongkrong, tapi fokuskan untuk istirahat. Kemudian selain persiapan fisik, ada juga persiapan mental. Kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita harus izin dulu pada keluarga untuk memastikan bahwa tugas kita, risiko kita adalah seorang anggota Satpam. Anggota Satpam itu ketika orang lain libur, ketika orang lain bersenang-senang, anggota Satpam itu justru harus berjaga di area, harus waspada. Nah, ini harus dikomunikasikan kepada istri, kepada anak, bahwa risiko kita adalah risiko kita adalah seorang anggota keamanan, seorang anggota security, seorang anggota Satpam. Jadi sekali lagi, tekankan ke anak-anak, ke istri kita bahwa risikonya kalau orang lain liburan itu libur, Satpam justru kerja full. Nah, seperti itu. Kemudian kita harus punya sikap openan. Apa itu open atau openan? Openan ini adalah rasa peduli terhadap lingkungan yang kita jaga. Kemudian harus selalu waspada dan ada larangan-larangan pada saat bertugas. Di antaranya yang paling dilarang itu pada saat bertugas kita tidak boleh tidur. Kalau istirahat, kita boleh istirahat bergantian dengan waktu tertentu, tapi jangan sampai kita tidur. Ingat, ada yang mengatakan bahwa Satpam itu adalah saat Anda tidur, pencuri akan masuk. Kenapa pencuri akan masuk? Karena pencuri ataupun orang luar itu memiliki kesempatan. Dan jadi pastikan bahwa Satpam harus siap, sedia, dan waspada. Untuk pertanyaan ataupun untuk mendapatkan materi tulisan bisa dibaca di www.pendidikanSatpam.blogspot.com, atau untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di komentar. Demikian, selamat berjaga, salam pengamanan.